Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi ketemu dengan channel Ngopi Horor, Lur, dimanapun Anda semua berada. Dan selamat malam dulu kami ucapkan kepada para penonton semuanya yang setia mengikuti channel Ngopi Horor. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya. Untuk itu kita kasih salam dulu. Salam Ngopi Horor. Ting dung. Gelasnya cuma 2 lur. Ora kebagian lur. Biasa kita udah joinan biasa. Ceger panas. Lur. Dan kebetulan beliaunya sekarang sudah berkesempatan untuk hadir. Oke, Bro, silakan Cak Catem. Oke, terima kasih Mas Kampret. Sebelumnya saya sapa dulur-dulur dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Mudah-mudahan selalu menjadi malam yang terbaik dan hari terbaik bagi dulurku dimanapun Anda berada. Selalu dimudahkan rezekinya dan diberi kesehatan. Baik, sebenarnya ini cerita sudah lama Mas Kampret yang kita alami sama Mas Ramos. Sebenarnya yang mengalami itu 7 orang. Saya, Mas Ramos, sebut saja yang cowok itu Mas P, Mas K, dan Mas R. Terus ceweknya ada 2 Mas Ramos ya. Ya, kita sebut saja, kita samarkan Mbak Yuni dan Mbak Yana lah. Waktu itu kita punya acara mau mendaki Mas Kampret. Jadi waktu itu liburan sekolah, kebetulan teman-teman kita itu waktu itu SMA kelas 2. Jadi ada acara liburan sekolah, liburannya lumayan panjang. Jadi kita bertujuh, 5 cowok, ceweknya 2. Jadi kita punya keinginan untuk mendaki ke puncak Gunung Kawi. Awalnya seperti itu Mas Kampret. Jadi akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita tentukan harinya. Kesepakatannya kita berangkat itu hari Kamis ya Mas Ramos. Rencananya biar kita kalau sudah di puncak itu paling enggak ketemu hari Sabtu sampai Minggunya. Rencananya seperti itu. Akhirnya kita berangkat bertujuh ya Mas Ramos. Nyewa pickup waktu itu Mas Ramos. Ya, pickup. Kita nyewa pickup, diantarkan sopirnya sampai kemana itu Mas Ramos? Ke Madoarjo. Iya, Madoarjo. Setelah kita nyampe di desa terakhir, di kaki lereng yang terakhir di desa Madoarjo, kita turun terus kita berjalan kaki. Kira-kira waktu kita mulai awal berjalan kaki itu jam 1:30-an Mas Ramos, siang ya? Siang. Kebetulan kita karena masih packing perbekalan, jadi kita nggak bisa berangkat pagi. Jam 1:30 kita nyampe, terus kita nanjak jalan kaki. Dan pada waktu itu belum ada jalur Mas Kampret, jalur pendakian itu belum ada, atau mungkin sudah ada tapi kita nggak tahu. Jadi tahun 92 itu jalur pendakian itu belum banyak menurut saya. Kalau sekarang sudah banyak, dari Precet bisa ke arah Puncak Kawi itu yang dari Malang Selatan, dari Precet bisa, Madoarjo bisa, via Keraton Gunung Kawi juga bisa. Tapi waktu itu saya sama Mas Ramos sama teman-teman itu, yang penting kita tujuannya ke puncak ya Mas Ramos. Nggak tahu jalur nggak apa. Jadi seperti rencana awal kita mau puncak, pokoknya yang penting kita naik ya Mas Ramos. Jadi tanpa guide Mas Kampret, waktu itu mungkin belum ada guide. Jadi setelah kita berjalan, kita awalnya muter-muter Mas Kampret karena ya sempat tersasar. Jadi kita kesasar, muter-muter, kita ikuti jalan setapak yang mungkin orang nyolong kayu atau cari kayu bakar, pokoknya orang ke hutan itu ada jalan setapak, kita ikuti Mas Ramos ya. Dan pada satu perjalanan kira-kira 1 jam kita berjalan, terus ada ular melintas di jalan itu Mas Ramos ya. Kebetulan saya leader, saya di depan. Jadi yang tahu ada ular melintas di jalan setapak itu saya Mas Kampret. Karena saya takut sama ular,
Jadi saya teriak-teriak, ular, ana ular. Saya balik lagi ke belakang, saking takutnya. Nah, ternyata kebetulan Mas Ramos ini penjinak binatang. Jadi Mas Ramos maju, dilihat ular tadi Mas Kampret. Tapi saya udah di belakang. Ularnya mati bilang gitu Mas Ramos. Ularnya mati. Sebesar apa Mas Ramos? Mahal segini. Wah, lumayan itu. Besar. Besar sekali Mas Kampret, makanya jangankan ular yang besar, ular kecil saja saya lari takut. Jadi setelah diperiksa sama Mas Ramos, dilihat-lihat, Diam aja. diam ya Mas Ramos. Kalau boleh tahu nih ya, ular yang anda jumpai ini jenis apa ini ularnya? Ya kalau bahasa sekarang piton, kalau wong Jawa ngarane pajang kembang. Oh begitu. Ular sanca, ular sanca. Jadi setelah dilihatin Mas Ramos, diperiksa, ternyata ular itu mati. Baunya sudah nggak enak ya Mas Ramos ya, bau bangkai gitu ya. Oh mungkin karena sudah kelamaan. Gitu ya. Tapi masih utuh, Mas Kampret. Ular itu masih utuh. Setelah diperiksa Mas Ramos ini dilihat, ternyata ular itu makan landak. Makan landak, nggak dari kepalanya, dari ekornya landak itu yang ditelan. Jadi nyampe dari kepala ke kira-kira 1,5 meter itu bolong-bolong, kena durinya landak itu. Jadi ularnya mati, landaknya ya mati. Nah, setelah itu Ramos bilang gini Mas Ramosnya, wes ayo budal aja mau ularnya mati ya. Akhirnya Mas Ramos di depan sama cewek-cewek itu udah jalan, saya paling belakang. Setelah teman-teman sudah agak jauh, saya lari biar melewatinya sebentar ular tadi, saking takutnya Mas Kampret. Setelah itu kita berjalan, agak lama kemudian kita nyasar lagi Mas Ramos ya. Iya. Nyasar lagi, Hilang jalannya. jalannya hilang. Jadi Agak kepanikan mungkin ya. ya Mungkin jelas dari- panik Mas Kampret. karena hilang jalurnya, atau Jalurnya jalannya. hilang. Nah, saat itu kita sudah punya firasat sebenarnya Mas Kampret. Mungkin ular tadi pertanda bahwa ada hal-hal yang akan terjadi di kemudiannya. Cuman kita sudah kepingin naik aja. Iya. Setelah itu dengan kita nyari-nyari kembali jalur, ketemu. Ya tetap jalan setapak, tapi kita juga nggak tahu entah jalur itu bener, entah enggak. Yang penting kita arahnya ke atas. Iya, iya. Setelah itu kita kira-kira 5:30 malam, menjelang malam itu kita akhirnya memutuskan untuk ngecamp. Nah, kita nggak tahu karena kita udah kemalaman. Senter juga cuman zaman dulu itu senter baterai yang panjang itu Mas Ramos ya cuman bawa 2. Akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp. Dan ternyata kita ngecamp itu bikin kemah itu, buka tenda di situ itu ternyata 1 kilo itu sudah air terjun ya Mas Ramos ya. Coban, kalau orang sini bilang coban glodak namanya air terjunnya. Jadi kita ngecamp di situ, buka tenda, bikin tenda, kita masak-masak. Nah kebetulan waktu itu kan kita masih muda ya, namanya anak muda itu kan kepingin tahu segala sesuatu hal ya. Betul. Kita waktu itu Mas Kampret ya, ini nggak perlu ditiru contoh yang jelek. Kita bawa minuman Mas Kampret itu, kita naik itu bawa minuman. Jadi kita bawa minuman, setelah selesai makan-makan, buka tenda selesai, kita minum. Waktu itu kita nggak usah sebut merek minumannya, yang penting kita bikin happy lah. Memanfaatkan mungkin dari sini memanfaatkan minuman tadi untuk menghangatkan tubuh, Ya. karena Betul. kan Dingin. di puncak kan dingin, kan seperti itu mungkin ya. Alternatifnya cuma untuk itu. Iya, Kita iya. bawa minuman itu biar nggak terlalu dingin. Akhirnya kita mulai minum, dan setelah minum-minum itu ceweknya nggak ikut ya Mas Ramos. Enggak. Ceweknya nggak ikut, kita yang cowok-cowok berlima minum. Akhirnya pada malam harinya Mas Kampret, saya sama Ramos itu cari ranting-ranting untuk bikin api unggun karena udah dingin, kabut sudah turun, mulai sore kabut sudah turun. Setelah kita ngumpulin ranting, ngumpulin kayu bakar, kita bikin api unggun.
Lah kebetulan tenda itu waktu dulu belum ada tenda dom, tenda segitiga itu. Iya. Itu cuman muat untuk 4 orang. Jadi terpaksa yang cewek-cewek itu tidur di tenda, Yang laki-laki. laki-lakinya kita tidur di luar. Oh. Gelar tikar. Gelar tikar dikasih apa Mas Ramos? Anunya pinus pohon apa? Daunnya pinus. Daunnya pinus kan Bu kayak kasur gitu. Iya. Oh, yang kering-kering. Iya, yang jatuh-jatuh itu kan kita tata di situ buat kasur, terus dikasih alasnya tikar. Nah, pada suatu saat kira-kira jam setengah 12 itu, kebetulan itu malam Jumat, Mas Kampret. Ceweknya itu mau kencing, karena mau kencing malam hari kan nggak berani, minta diantar. Kebetulan waktu itu yang nganter Mas Ramosnya. Waktu itu Mas Enak Ramos, dong, Mas. Mas Ramos masih polos. Nggak ngerti. Kalau Nah, yang ini apa yang diomongin mereka berdua, aku juga nggak ngerti nih Lur, tentang yang nggak ngerti dari masih polos tadi. Nggak paham aku juga. kebetulan yang nganter Mas Ramos bukan saya. Kalau saya yang nganter mungkin ya akan ceritanya tambah panjang gitu ya mungkin ya, seperti itu. Iya. Oke, bisa dilanjutkan Bang. Nah, setelah Oke. diantar Mas Ramos, waktu teman saya cewek itu kencing, Oh. bilangnya ada yang ngintip, matanya itu segede piring bilangnya. Ramos sendiri waktu itu nggak lihat. Enggak. Waktu itu Berarti yang bisa tahu- lihat cewek tadi. ceweknya cuma satu yang Yang pingin kencing. ya, sebut aja yang Mbak Yananya, Iya, iya. Yananya. Itu belum selesai. Waktu dia jongkok mau buka celananya itu kan belum selesai dia. Udah teriak-teriak lari ke Ramos. Sambil pakai Celana. celana. Terus Ramos tanya, "Kenapa, Mbak? Kenapa Yan? Kenapa Yan?" Yang Yananya itu. Ada orang ngintip Mas, ada orang ngintip Mas. Orangnya matanya segede piring bilangnya. Akhirnya nggak jadi. Ramos nyamperin kan balik lagi ke tenda. Nyamperin bangunin kita udah teler waktu itu. Tem, tangiyo, kenapa ya Mas? Ayo terno ngoyo, Yana. Ayo anterin kencing Yana, mau kencing. Tapi Mas Ramos nggak cerita kalau ada hal-hal seperti itu. Kita bangun dianterin aku, Ramos, terus Mas P tadi. Iya. Cowoknya bertiga, ceweknya satu diantar kencing. Setelah kencing, gantian saya yang tahu. Tapi sudah Yana kencing tadi, saya tahu itu ada kayak mata kucing. Mata kucing itu kan kebetulan agak-agak ada bulan ya Mas ya. Waktu itu Iya, bulan. Iya. tapi nggak bulan purnama Mas kan. Ya, mungkin maksudnya Bulan separuh lah. Nah, jadi begitu ada cahaya seperti Iya. mata kucing yang terkena cahaya lah. Seperti itu mungkin. nah, biasanya kan nyorot lah Mas kan. Iya, iya. Kayak Yang mantul. mantul. Nah, itu nggak cuma ada satu pasang. Jadi berarti kira-kira ya ada 6 pasang, matanya itu banyak. Yang nyorot itu banyak. Cuman nggak gede yang kayak piring itu enggak. Duh, Mas, aku bilang ke Ramos, Bos, kok akeh motor, kok banyak mata ya lihatin. Di balik pohon-pohon kan pinus semua ya Mas Ramos. Iya, pinus. Pohon pinus itu banyak sekali. Sing Ramos bilang gini, Ramos itu kalau sudah, maaf dulurku, Ramos itu kalau sudah bau-bau alkohol itu ngawur. Maksudnya ngawur itu seberat apapun nggak Kadang udah. Iya. Terus aku dibilang gini, moto tae atem gitu. Moto tae atem. Iya asli ya, aku bilang gitu loh. Itu loh Mas. Ramos itu nggak kelihatan. Jadi waktu itu selesai kan Mas Kampret, kita balik ke tenda. Akhirnya kita mulai tidur. Lah setelah tidur, Ramos itu mengigo, mengigo, bilangnya suruh bunuh. Pokoknya gerakannya itu mau bacok teman saya. Iya, Bang. Itu di saat itu masnya itu ngigo yang dalam kondisi kan nggak sadar ya.
Ya campur gak sadar, Campur mabuk. Iya. Itu yang Anda alami itu apa itu? Gambarannya Ya, sedikit. gambarannya ya pokoknya saya itu ingin membacok teman saya. Oh. Aku itu bangun Mas kan. Iya, iya. Yang mau dibacok itu pas P itu teriak-teriak. Loh Mas, apa Mas? Loh tapi beneran. Kan kita bawa parang itu. Bawa parang itu 5 cowok itu bawa parang panjang-panjang pedang Iya. itu 4. Kebetulan yang paling tajam itu yang dibawa Mas Ramos. Dia dibuat gini teman saya itu. Seandainya nggak lari ya kena. Tenang. Padahal kondisi mengigau seperti itu Mengigau ya. kayak orang Nggak sadar nggak lah. sengaja lah. Iya, Iya. nggak sadar lah. Setelah itu tak pegangin, Ramos itu tak pegangin. Apa Mas, Ramos, ojo Mas. Lah bilang gitu. Ojo Mas, jangan Mas. Lah Ramos masih teriak-teriak. Jangan kok mak paten itu. Tak paten bacok kamu. Ojo kok cekeli, jangan dipegangin tak bacok. Yang temanku tadi tak suruh lari. Lari cuman muter-muter di tenda, mau lari jauh kan kemana Mas? Akhirnya Iya. setelah itu sudah reda, Ramos tadi parangnya tadi tak ambil. Nah, aku tak taruh di samping saya tidur itu biar aman. Nah, nggak lama kemudian sudah reda, kira-kira 2:30 itu ada babi hutan. Babi hutan itu turun dari atas ya Mas Ramos ya. Tahu-tahu sudah wok itu tenda diobrak-abrik Mas. Berapa ekor itu? Ada 2. Wih, 2. Gede, nggak umum. Gedenya itu bukan umuran apa babi hutan biasa. Seperti biasa. Tapi nyata ya Mas Ramos, dalam artian itu semua lihat. Sampai tenda diobrak-abrik itu semua lihat. Jadi yang cewek-cewek itu pada lari jerit-jerit. Yang Mbak Yana tadi ke Ramos berlindung, yang Mbak Yani tadi ke tempatnya Mas P, saya yang bawa kayu panjang untuk menghalau babi hutan tadi. Berusaha untuk mengusir lah. Nah, berusaha untuk mengusir, tapi babi itu cuma muter-muter aja Mas Kampret. Jadi kita berlindung di balik pohon itu cuma diputer-puteri, nggak nyerang gitu loh. Tapi yang namanya tenda itu sudah roboh. Nah, setelah itu kita nggak bisa tidur sampai pagi. Setelah itu pagi hari, kira-kira habis masak-masak kita betulin tenda. Ternyata kita nggak mau ke puncak, nggak jadi ya Mas Ramos, ke puncak Gunung Kawi itu kita nggak jadi karena perbekalan kita itu sudah menipis ya. Jadi terpaksa kita itu punya inisiatif nginep semalam lagi, tapi tetap di situ Mas Kampret, karena juga kita sudah terhibur dengan keindahan Coban Glodak. Iya. Pada waktu tahun segitu Coban Glodak itu baru ditemukan kira-kira kalau nggak salah 5 tahun yang lalu. Jadi masih perawan-perawannya Coban Glodak kita ke sana itu masih baru ditemukan Coban Glodak. Iya. Akhirnya jam 10 pagi Mas Ramos itu nganter mandi ceritanya. Dia berdua itu nganter mandi sama Mbak Yana ke sungai, tapi di bawahnya air terjun. Kita nggak berani waktu itu, nggak ada jalannya Mas Ramos ya, curam gini kan. Jadi cari jalur sendiri. Cari jalur sendiri, tapi kalau kita kepingin ke air terjun waktu itu belum ada jalur, masih lebat. Jadi kita terpaksa mandinya di bawahnya air terjun. Agak jauh deh. Kira-kira ya dari air terjun ada 20 meter lah. Nah, terus mereka berdua ke sungai. Mas Ramos sama Mbak Yana itu ke sungai. Terus waktu itu saya nyusul juga ke sungai sendirian. Waktu ke sungai kok teriak-teriak. Mbak Yana tadi teriak-teriak. Waktu saya hampir nyampe ke sungai itu Mbak Yana itu teriak-teriak. Lah pikiran saya, waduh, Mbak Yana teriak-teriak jangan-jangan diperkosa sama Ramos. Katanya tadi Bang Ramos itu polos. Orang polos itu kan kadang-kadang bahaya. Begitu ya, Lur. Kok teriak-teriak ada apa masa diperkosa sama Ramos? Dari sini aku juga nggak tahu ini, Lur. Mereka berdua ini kan
kita dari sini pun aku juga penasaran. Dari sini aku juga penasaran bagaimana cerita selanjutnya tuh aku juga penasaran. Yang menjadikan pertanyaan saya pribadi nih ya, kan saya bukan pelaku. Nah, yang pertama dari Mbak Yana pengen kencing Mas Ramos, kan Ya kan, Ramosnya yang nganter dengan dia. Itu jarak berapa meter Mas Ramos? Kan malam. Otomatis kalau cewek di tempat gelap ataupun itu di mana tempatnya, pokoknya gelap tanpa penerangan. Ketika dia mau pipis, otomatis kan nggak jauh-jauh amat dong. Nah, itu. Takut toh, saya tinggal jauh dikit dia jerit. Nah, itu yang menjadikan pertanyaan saya. Ya. Itu berapa meter? Mungkin ya cuman 1 meter 2 meter karena ceweknya tadi kan ketakutan kalau agak jauh. Pastinya begitu. Waktu itu Ramosnya ini polos sekali. Tapi waktu di sungai itu kok ada teriak-teriak itu kira diperkosa. Nah, ini yang kedua ini. Nah, ternyata Mas Oke, Kampret, lanjutkan. setelah saya dekat, ternyata Mbak Yana itu lihat seorang perempuan di bebatuan. Jadi jalur atau air sungai itu kan banyak batu-batu gede-gede. Iya. Banyak batu gede-gede. Bilang Mbak Yana itu waktu mandi kan gantian, Mas Ramos itu nungguin dulu, setelah Mbak Yana selesai kan ganti Mas Ramos yang mandi. Nah itu waktu Mbak Yana mandi itu bilangnya cuman jarak 5 meter ya Mas Ramos ya. Bilangnya ada seorang perempuan itu duduk menghadap ke Mbak Yana. Cuman kelihatannya duduk itu enggak apa ya, roknya itu yang dipakai itu ngambang atau gimana? enggak sampai ke air. Jadi maksudnya kecelup air ya, kelihatan basah bilangnya. Cuman wajahnya enggak kelihatan. Ketutup rambut ya Mas Ramos. Anehnya waktu itu Mbak Yana tuh lihat sosok tadi Mas Ramos itu apa sih Mbak Yana, apa sih Mbak Yana? Oh, nggak jadi kelihatan. temen cewek abang ini ngelihat, akan tetapi abang sendiri nggak ngelihat. Padahal satu lokasi loh ya. Satu lokasi. Iya, iya. Karena sebagai seorang cowok Mas Ramos Wah, iya. melindungi kan. Mencoba untuk melindungi. Melindungi karena yang diantar ke sungai tadi Ya. kan Takut ada teriak-teriak. apa-apa. Jadi dalam keadaan masih nggak pakai apa-apa, Buset. teriak-teriak, Mas Ramos itu masuk ke sungai, jegur nyemplung, akhirnya kan di bawah dirangkul si Yana, Mbak Yana tadi. Iya, iya. Lah taunya saya kan dari jauh mau nyampe itu kan kan orang Iya. kayak orang berbuat musuh. Timingnya sama, Ya, timingnya itu pikirannya. telat berarti hingga menjadikan pikiran negatif mungkin seperti itu. Loh, Ya. kok berbuat berbuat mesum di sungai. Terus, woi Mas, apa-apaan Mas? Didani meditem jare ana wong wedok. Nah, mohon maaf ini. Itu kira-kira pukul berapa itu? Masih jam 10. Ya, siang pagi. Ya 9-10 lah. Ya, sekitar segitu. Dari jam segitu kan Tadi pagi. yang namanya matahari kan sudah ada. Iya. Kan berarti kan sudah terang. Sudah terang. Wih, itu apa makhluk astral yang sangat gentle. Bagus ini. Jadi Terus, waktu terus. itu memang tahun segitu Mas Kampret, nggak ada pendaki lain atau orang ngecamp, orang yang berkemah di situ kecuali rombongan kita. Nggak ada lagi lain. Berarti Anda berserta rombongan itu adalah orang pertama atau grup pertama atau rombongan pertama Ya, yang singgah lah. Ya mungkin seperti itu, mungkin tapi bekas-bekasnya sering dipakai orang ngecamp ada. Oh, Cuma waktu hari iya. itu waktu saya Hanya rombongan ya, Anda semuanya ini. seperti itu. Wah, akhirnya saya bilang sama Ramos, "Hei, kok berbuat museum?" Saya bilang gitu. Enggak berbuat museum, enggak berbuat museum ini. Ada hantu. Akhirnya wes biar ganti pakaian dulu Mas. Setelah Mbak Yana ganti pakaian, kita berdua mandi sama Mas Ramos. Setelah itu kita ke atas, balik ke tenda, ganti Mbak Yani tadi, Mas Kampret yang ke sungai, diantar Mas P ya waktu itu berdua. Akhirnya lama, si Mbak Yani sama Mas P tadi kok lama di sungai. Akhirnya tak susul sama Ramos, takutnya ada kejadian seperti itu tadi. Ternyata tak susul, anak berdua itu sudah balik.
Tapi balik itu ke papasan di jalan waktu di tanjakan itu. Oh, mau tak susul kok sudah pulang. Ya, anu tem. Tadi si Yani katanya lihat ada orang mandi. Loh, ya mandi beneran iya. Cewek apa cowok? Cewek berapa orang? 3 orang. Bilangnya mandi. Jadi mandi itu ya kayak orang mandi biasa, cuman ditungguin sampai selesai karena entah orang camping yang lain, entah apa, ditungguin. Setelah selesai mandinya itu nggak tahu Mas Kampret, hilang dengan sendirinya gitu. Akhirnya setelah mandi ya cepet-cepet balik ke tenda ketemu saya. Dan malam harinya, hari terakhir itu kita nginep. Di situ kita diganggu lagi Mas Kampret, diganggu lagi. Yang Mas Ramos ngigol lagi, yang cewek akhirnya kayak mimpi dibawa orang, bilangnya orang besar gitu Mas Kampret yang bawa itu, diseret-seret gitu, teriak-teriak. Saya ke tenda habis bangunin Ramos itu, nenangin Ramos, ganti ke cewek dua-duanya Mas Kampret. Setelah itu nggak usah tidur aja, pagi kita prepare langsung pulang, nggak usah sekarang mending kita nggak tidur. Padahal kita sorenya ya lanjutin minuman tadi kan belum habis, kita bawanya stoknya banyak. Jadi waktu dulu ya nggak istighfar, nggak apa Mas Kampret, nggak baca apa orang mabuk. Jadi kita pokoknya pasrah. Akhirnya setelah aman, kita pagi prepare turun. Ternyata Mas Kampret, waktu turun itu masih di jalan, kira-kira dari kita ngecamp itu kira-kira dapat 4 kilo. Si Mbak Yana itu bilang sama Ramos sama saya, ternyata Mbak Yana itu datang bulan menstruasi waktu itu. Lah karena nggak ada persiapan pembalut, akhirnya paksa kaos saya pakai kaos saya tak potong-potong buat dia, buat ritualnya dia dipakai. Itu akhirnya aku bilang gini, kok gak bilang dari kemarin sih ya kalau kamu lagi dapet. Ya mau cerita ya malu. Akhirnya mungkin Mas Kampret gara-gara seperti itu ada yang sedang datang bulan digangguin makhluk lain. Mungkin seperti itu Mas Kampret. Iya. Nah, sebagai penutup, yang mau saya tanya. Tapi masih ada lagi pengalaman saya sama Mas Ramos waktu nanti kita sambung. Waktu kesasar, kita mau ke Pantai Ngeliep, jalan kaki dari rumahnya masnya dia. Ternyata kita kesasar sampai ketemu cewek. Oh, itu berarti suatu saat ada cerita lagi yang lebih seru lagi, akan tetapi beda lokasi ini, Bro. Di Pantai Selatan itu Mas. Beda lokasi ini, Lur. Oke. Terus pantengin, terus ikutin terus ya, dulurku semuanya. Satu pertanyaan terakhir untuk Bang Ramos. Nah, apa itu? ini kembali lagi, kita kembali ke geser, kita kira-kira berbuat mesum sebenarnya. Enggak seperti itu, Lur. Ini pertanyaan khusus untuk Bang Ramos, harus dijawab. Waktu Anda kan tadi kronologinya Anda itu tuh kan mendekat atau memeluk lah. Di saat cewek temen Anda itu nggak pakai sahla benang, besar sekali. itu bagaimana perasaannya yang menjadi besar sekali? Kecil. Oh, kecil. Oke, Lur. Ya. Bisa ya. Bukan masih kecil, masih nggak berani. Ya, terima kasih untuk jawaban yang sangat brilian. Oke, Lur, pantengin terus. Terima kasih bagi semuanya yang sudah menyimak mulai dari awal sampai akhir dari video di kesempatan malam hari ini. Terima kasih. Saya ingatkan kembali bagi yang sudah subscribe untuk like, share, dan komennya. Terima kasih kepada yang setia menemani terus perjalanan kita di channel Ngopi Horor. Dan untuk yang belum subscribe, untuk segera subscribe, like, komen, dan share-nya. Tunggu kami di
video-video selanjutnya. Dan jangan lupa supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita, maka dari itu para dulurku semuanya, apabila sudah subscribe, tolong bunyikan tombol loncengnya. Sekian dulu dari kita semua. Terima kasih atas kliknya di video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngopi horor.